Kita tidak akan menjadi kacung kalian. Halo Sobat Nawikrama TV, Indonesia siap jadi pusat perdagangan dunia. Setelah resmi bergabung dengan BRICS, Indonesia tidak lagi sekadar jadi jalur lintasan perdagangan global, kita siap jadi pemain utama dengan posisi strategis di Selat Malaka. Dukungan investasi besar dan aliansi ekonomi baru, era kejayaan Singapura akan segera diguncang. Kapal-kapal dunia tidak lagi wajib berlabuh di Singapura. Indonesia punya peluang emas untuk membangun pelabuhan raksasa yang akan menggeser dominasi mereka. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah strategi global yang sedang berjalan. Apakah Indonesia siap mengambil peran ini? Atau kita akan tetap jadi penonton di tanah sendiri? Indonesia saatnya berhenti jadi kacung Singapura. Mari kita bicara serius. Kenapa Indonesia, negeri seluas ini dengan kekayaan alam yang tak terhitung, masih kalah jauh dari Singapura yang hanya seukuran titik di peta? Bukan rahasia kalau Singapura hidup dari jalur perdagangan global, dan nadi utama ekonominya adalah Selat Malaka. Hampir 94.000 kapal lalu lalang setiap tahun, membawa sepertiga minyak dunia dan seperempat perdagangan global. Dan siapa yang menikmati cuan terbesar dari semua itu? Singapura. Pelabuhan Singapura menjadi raksasa ekonomi, sementara Indonesia yang secara geografis lebih strategis, malah jadi penonton. Kita punya jalur emas, tapi cuannya lebih banyak lari ke negeri seberang. Kenapa? Karena Singapura punya pelabuhan super canggih, didukung penuh oleh Amerika Serikat sekutu setia, yang tak akan membiarkan bocah emasnya jatuh miskin. Bayangkan luas pelabuhan Singapura setara dengan 33.000 lapangan sepak bola. Itu bukan kebetulan, itu strategi. Sekarang pertanyaannya, kenapa Indonesia tidak melakukan hal yang sama? Jawabannya sederhana, terlalu lama kita nyaman jadi adik kecil dalam perdagangan global. Tapi kini keadaan berubah. Indonesia sudah bergabung dengan BRICS, dan ini mengubah peta permainan. BRICS mimpi buruk Singapura. Singapura sudah mulai ketar-ketir sejak Indonesia masuk ke BRICS. Kenapa? Karena ini bukan sekadar aliansi biasa. BRICS adalah kekuatan ekonomi baru, dengan Cina dan Rusia sebagai motor penggerak. Cina bergantung pada jalur perdagangan global. Jalur Malaka adalah urat nadi ekonominya. Mau tidak mau kapal-kapal Cina harus lewat jalur ini. Tapi masalahnya mereka harus transit di Singapura, sekutu Amerika, dan ini yang membuat Cina ingin mengurangi ketergantungan pada Singapura. Mereka butuh alternatif, dan Indonesia adalah solusi paling masuk akal. Kita ingin jadi tetangga yang baik, kita ingin jadi mitra yang baik. Maka skenario baru terbuka. Indonesia membangun pelabuhan raksasa di Selat Malaka, didukung oleh BRICS. Kapal-kapal dari Cina, Rusia, dan negara BRICS lainnya tak perlu lagi bergantung pada Singapura. Indonesia bukan hanya menjadi jalur lintasan, tetapi juga pusat perdagangan baru. Singapura paham betul skenario ini, dan mereka pasti tidak akan tinggal diam. Amerika bestia setia Singapura. Mari kita realistis, Singapura tidak mungkin berdiri sendiri. Negara kecil ini mendapat perlindungan penuh dari Amerika. Kenapa Amerika begitu peduli? Karena Singapura adalah titik strategis untuk mengontrol perdagangan dunia. Jika Indonesia mengambil alih peran itu, maka pengaruh Amerika akan melemah. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba ada tekanan politik, diplomasi halus, bahkan mungkin sabotase ekonomi agar Indonesia tidak bisa membangun pelabuhan besar. Bukan teori konspirasi, ini permainan global, dan kita seringkali terlalu polos untuk menyadarinya. Pelabuhan Kuala Tanjung, saatnya bertindak. Cina sudah menawarkan investasi besar untuk mengembangkan pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara. Ini bisa menjadi game changer dalam perdagangan global. Dan dengar-dengar proposalnya sudah ada di meja Pak Prabowo. Sekarang pertanyaannya, apakah Indonesia akan bertindak cepat atau kembali ragu-ragu dan membiarkan kesempatan ini diambil orang lain? Indonesia tidak bisa lagi jadi penonton. Kita tidak boleh hanya puas dengan remah-remah ekonomi dari kapal yang lewat di perairan kita. Kita harus jadi pusat perdagangan. Dan yang lebih penting, kita harus berhenti jadi kacung Singapura. Karena dalam politik global, yang lambat akan dilibas, yang ragu akan dilupakan. Saatnya bertindak. Atau selamanya kita hanya jadi adik kecil dalam peta ekonomi dunia. Indonesia harus berani mengubah permainan. Masalahnya berani nggak? Kita melawan arus. Selama ini kita seperti terhipnotis narasi bahwa Singapura itu negara maju yang tak tergantikan. Seolah-olah Indonesia nggak akan bisa bersaing. Seolah-olah kapal-kapal akan selamanya memilih Singapura. Dan kita hanya bisa gigit jari. Padahal kita punya modal besar, posisi strategis, jalur perdagangan global lewat perairan. Kita bukan Singapura. Ekonomi besar Indonesia adalah pasar yang jauh lebih besar dari Singapura,
sumber daya melimpah. Kita tidak perlu bergantung pada siapapun jika kita mau mengoptimalkan yang kita miliki. Jadi apa masalahnya? Masalahnya ada di mentalitas kita sendiri. Kita terlalu lama percaya bahwa Singapura selalu selangkah lebih maju. Kita lupa Singapura besar karena kita membiarkannya besar. Dulu kapal-kapal yang lewat Selat Malaka lebih memilih Singapura. Bukan karena mereka lebih strategis, tapi karena mereka lebih siap. Pelabuhan mereka cepat, modern, bebas pungli, dan lebih efisien. Pelabuhan kita lemot, ribet, dan sering dikerjai mafia pelabuhan. Jadi kalau mau Indonesia bangkit, bukan cuma soal bikin pelabuhan besar, tapi juga harus bikin sistem yang bersih dan profesional. Dan ini PR besar buat pemerintah kita. Prabowo harus berani ambil sikap tegas. Siapa yang takut Indonesia maju? Kalau Indonesia berhasil membangun pelabuhan raksasa di Selat Malaka, siapa yang paling rugi? Pertama, Singapura jelas karena mereka akan kehilangan dominasi di kawasan, pendapatan mereka dari sektor pelabuhan akan anjlok. Kedua, Amerika Serikat, karena ini artinya China dan Rusia tidak lagi harus bergantung pada pelabuhan sekutu Amerika, dan ini bencana besar bagi hegemoni Amerika Serikat di Asia Tenggara. Nonagem. Jadi kalau nanti tiba-tiba ada tekanan internasional, ada isu lingkungan, ada cerita-cerita soal investasi China berbahaya, atau bahkan ada elit di dalam negeri yang tiba-tiba menolak proyek ini, jangan heran, itu bukan kebetulan. Itu bagian dari strategi global. Karena dunia tidak akan tinggal diam melihat Indonesia bangkit. Prabowo harus berani menekan gas. Sekarang semua mata tertuju ke Prabowo. Proposal pelabuhan Kuala Tanjung sudah ada di mejanya. Pertanyaannya, berani nggak dia eksekusi? Kalau dia berani, Indonesia akan menciptakan sejarah baru. Kalau dia ragu, kita hanya akan jadi cerita lama. Negara besar yang tak pernah benar-benar bangkit, karena dunia ini bukan untuk mereka yang hanya menunggu. Dunia ini milik mereka yang berani mengambil peluang. Dan pertanyaannya sekarang, Indonesia akan memilih jadi pion atau pemain utama, tidak ada lagi tempat untuk keraguan. Jika Prabowo ragu-ragu, maka sejarah hanya akan mengulang dirinya sendiri. Kita akan tetap jadi negara besar dengan mentalitas kecil. Kita punya semua yang dibutuhkan untuk jadi pusat perdagangan dunia, tapi tetap memilih jadi penonton di pinggir lapangan. Dan siapa yang paling senang kalau kita gagal Singapura dan Amerika? Karena mereka tahu kalau Indonesia serius membangun pelabuhan raksasa di Selat Malaka, maka Singapura akan kehilangan statusnya sebagai pusat perdagangan Asia Tenggara. Mereka juga tahu kalau Indonesia bisa menguasai jalur perdagangan ini, maka Amerika kehilangan kendali strategis di kawasan. Jadi jangan heran kalau nanti tiba-tiba ada kampanye hitam soal investasi Cina, ada propaganda soal utang jebakan BRICS, ada elit politik dalam negeri yang mendadak menolak proyek ini, ada tekanan diplomatik dari Amerika dan sekutunya. Semua itu bukan kebetulan. Itu bagian dari strategi global untuk memastikan Indonesia tetap tunduk. Karena kalau kita berani maju, Singapura dan Amerika yang akan paling ketar-ketir. Indonesia harus jadi pusat perdagangan, bukan jalur lintasan. Kita sudah terlalu lama puas jadi jalur lintasan kapal-kapal asing. Padahal yang lebih menguntungkan adalah jadi pusat perdagangan. Caranya bangun pelabuhan raksasa yang modern dan efisien, jangan kalah dengan Singapura. Bersihkan birokrasi, pangkas pungli, permudah regulasi pelabuhan. Kita harus kompetitif, dorong industri maritim jangan hanya jadi tempat kapal singgah, tapi juga pusat logistik, perbaikan kapal hingga industri ekspor-impor skala besar. Manfaatkan BRICS, gunakan aliansi ini untuk mendapatkan dukungan teknologi, investasi, dan logistik. Jangan lupa BRICS juga butuh Indonesia. Mereka tidak ingin terus-menerus bergantung pada Singapura sekutu Amerika. Jadi ini adalah kesempatan emas. Kalau kita tidak ambil sekarang, maka kita akan kehilangan momentum. Jangan sampai Indonesia cuma jadi kacung di permainan global. Dunia sedang berubah, kekuasaan ekonomi bergeser. BRICS mulai menantang dominasi Barat, dan Indonesia ada di persimpangan jalan ikut bangkit, atau tetap menjadi pemain cadangan. Jika kita membiarkan kesempatan ini berlalu, jangan salahkan siapa-siapa kalau kita tetap tertinggal. Jangan salahkan siapa-siapa kalau Singapura tetap kaya, dan kita hanya menonton dari jauh. Saatnya Indonesia mengambil tempatnya sebagai raksasa Asia Tenggara, saatnya Indonesia berhenti jadi kacung dalam permainan global. Prabowo harus segera menekan gas, tidak ada lagi waktu untuk ragu-ragu. Karena kalau kita tidak maju sekarang, kapan lagi? Jangan terjebak narasi lawas. Indonesia harus berani berpaling dari bayang-bayang Singapura.
Sudah terlalu lama kita mendengar narasi bahwa Singapura adalah pusat perdagangan yang tak tergantikan, bahwa kapal-kapal akan selalu memilih berlabuh di sana, dan Indonesia hanya bisa jadi penonton. Tapi mari kita lihat realitanya. Singapura bukan negara dengan sumber daya alam. Tidak ada minyak, tidak ada tambang, tidak ada tanah luas untuk industri, kekayaan. Mereka hanya berasal dari posisi strategis dan sistem yang efisien. Pelabuhan Singapura hidup dari lalu lintas kapal yang sebenarnya bisa kita tarik ke Indonesia, tapi karena pelabuhan kita masih belum bisa bersaing dalam hal kecepatan dan teknologi, mereka menang. Singapura adalah sekutu dekat Amerika. Itu artinya mereka bermain dalam lingkaran ekonomi barat yang selama ini mengatur perdagangan dunia agar tetap menguntungkan segelintir negara saja. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus terus bergantung pada sistem yang justru menguntungkan Singapura dan Amerika, tapi merugikan Indonesia? Inilah saatnya kita keluar dari bayang-bayang Singapura. Indonesia sudah memiliki modal besar untuk berdiri sendiri. Kita tidak perlu menjadi negara kecil yang numpang kaya dari arus perdagangan global. Kita bisa menciptakan sistem sendiri di mana kapal-kapal dunia tidak lagi menjadikan Singapura sebagai prioritas utama. Tapi masalahnya Indonesia siap enggak? BRICS adalah peluang, bukan ancaman. Kita sudah melihat bagaimana dominasi ekonomi global selama ini dikendalikan oleh Amerika dan sekutunya. Negara-negara yang ingin maju tapi tidak tunduk pada sistem, mereka selalu ditekan, dimanipulasi, atau bahkan dihambat dengan berbagai cara. Tapi kini peta kekuatan ekonomi dunia mulai berubah. BRICS hadir sebagai alternatif, dan Indonesia punya kesempatan emas untuk ikut dalam perubahan ini. Bergabung dengan BRICS bukan berarti kita menjadi boneka Cina atau Rusia. Itu hanya narasi yang sengaja disebarkan agar kita tetap takut. Faktanya, BRICS adalah aliansi ekonomi, bukan blok militer seperti NATO. Tidak ada paksaan untuk tunduk pada satu negara. Cina dan Rusia punya kepentingan agar Indonesia lebih mandiri, karena jika kita punya pelabuhan besar di Selat Malaka, mereka tidak perlu lagi bergantung pada pelabuhan Singapura yang dikendalikan oleh Amerika. BRICS mendukung pembangunan infrastruktur di negara anggotanya, artinya Indonesia bisa mendapatkan investasi besar untuk mengembangkan pelabuhan modern yang mampu bersaing dengan Singapura. Singkatnya, ini adalah win-win solution. Tapi tentu saja Amerika dan sekutunya tidak akan tinggal diam. Perang ekonomi telah dimulai. Indonesia harus main cerdas, jangan naif. Jika Indonesia benar-benar membangun pelabuhan raksasa di Selat Malaka, akan ada banyak pihak yang berusaha menggagalkannya. Kita sudah tahu polanya. Narasi negatif soal investasi Cina akan digoreng habis-habisan. Mereka akan bilang Indonesia masuk jebakan utang. Padahal Amerika sendiri punya utang terbesar di dunia. Politik dalam negeri akan dimainkan. Tiba-tiba ada tokoh yang mengaku nasionalis tapi menolak pembangunan pelabuhan dengan alasan yang dibuat-buat. Tekanan internasional akan meningkat, bisa dalam bentuk diplomasi, bisa juga dalam bentuk tekanan ekonomi. Tapi justru inilah saatnya kita membuktikan bahwa Indonesia bukan negara yang bisa ditekan seenaknya. Kita harus sadar bahwa ini bukan sekadar proyek pelabuhan, ini adalah simbol kedaulatan ekonomi kita. Jika Indonesia berhasil membangun pelabuhan raksasa di Selat Malaka, maka kita tidak hanya mengalahkan Singapura, kita juga membuktikan bahwa Indonesia bisa lepas dari dominasi ekonomi Amerika, dan itulah yang paling ditakuti oleh mereka. Jangan jadi negara besar dengan mentalitas kecil. Saat ini bola ada di tangan Pak Prabowo. Apakah beliau akan berani mengeksekusi ini, atau justru bermain aman dan tetap membiarkan Indonesia di bawah bayang-bayang Singapura? Jika kita ingin Indonesia benar-benar berdaulat secara ekonomi, maka tidak ada pilihan selain maju. Kita tidak bisa lagi hanya jadi negara besar dengan mentalitas kecil. Kita harus berani mengambil tempat di meja kekuatan ekonomi dunia. Karena kalau bukan sekarang, maka kapan lagi? Kalau bukan kita yang bergerak, maka siapa lagi melawan hegemoni global? Indonesia harus menguasai Selat Malaka. Mari kita bicara lebih jujur perang ekonomi. Ini bukan soal membangun pelabuhan. Ini soal perebutan kendali atas jalur perdagangan dunia. Selat Malaka bukan sekadar perairan sempit yang menghubungkan Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Ini adalah jalur nadi perdagangan dunia. Sepertiga minyak global mengalir lewat sini, 25% perdagangan dunia lewat jalur ini, 94.000 kapal melintas tiap tahun, mengangkut barang bernilai triliunan dolar. Dan selama ini Singapura yang mengendalikan semuanya. Padahal siapa pemilik sebenarnya Selat Malaka? Indonesia dan Malaysia. Tapi ironinya, Singapura yang paling diuntungkan. Bagaimana bisa?
Karena selama puluhan tahun Indonesia tidak pernah serius mengambil alih kontrol. Karena kita lebih suka jadi jalur lintasan, bukan pusat perdagangan. Karena kita selalu tunduk pada tekanan global, takut bergerak sendiri. Hasilnya Singapura kaya, kita tetap begini-begini saja, tapi sekarang waktunya berubah. Indonesia tidak bisa lagi hanya jadi jalan tol bagi kapal-kapal asing. Indonesia harus menjadi pintu gerbang perdagangan dunia. Dan itu hanya bisa terjadi jika kita punya pelabuhan kelas dunia yang bisa menyaingi Singapura. Singapura harus dikeluarkan dari pusat perdagangan. Singapura bisa makmur, karena selama ini memonopoli layanan pelabuhan di kawasan ini. Mereka bukan cuma tempat kapal singgah, mereka punya pelabuhan tercanggih dengan layanan logistik terbaik, zona industri yang langsung terhubung dengan pelabuhan, dukungan penuh dari Amerika dan sekutunya. Mereka tidak ingin Indonesia punya pelabuhan yang lebih besar dan lebih efisien. Karena kalau itu terjadi, kapal-kapal dunia akan mulai meninggalkan Singapura. Jadi jangan kaget kalau nanti ada isu keamanan dimainkan. Mereka akan bilang Selat Malaka rawan bajak laut, rawan konflik atau rawan sabotase. Isu lingkungan digoreng. Mereka akan bilang proyek pelabuhan Indonesia akan merusak ekosistem laut, lobby internasional ditekan. Amerika dan Uni Eropa akan bilang bahwa Singapura lebih stabil dan lebih terpercaya untuk jadi pusat perdagangan. Semua itu hanya alasan, tujuan sebenarnya adalah agar Indonesia tetap berada di posisi bawah. Karena kalau Indonesia berhasil membangun pelabuhan raksasa, Singapura akan kehilangan sumber cuan terbesar mereka. Maka pertanyaannya, apa kita masih mau diam saja? Indonesia harus berani mengambil kendali penuh. Kita tidak bisa hanya berharap dunia akan adil terhadap kita harus merebut kendali. Dan untuk itu, Indonesia harus membangun pelabuhan modern di Kuala Tanjung atau Batam. Lokasi ini strategis dan bisa menjadi hak baru di Selat Malaka, menawarkan insentif bagi kapal asing. Jika tarif lebih murah, layanan lebih cepat, dan teknologi lebih canggih, mereka pasti lebih memilih Indonesia. Mengamankan jalur Selat Malaka. Jangan beri celah isu keamanan, dimainkan untuk mendiskreditkan kita. Gunakan BRICS sebagai senjata ekonomi. China dan Rusia tidak ingin terus-menerus bergantung pada pelabuhan Singapura. Kita harus manfaatkan ini. Karena ini bukan hanya soal ekonomi, ini soal kedaulatan. Ini soal masa depan Indonesia di peta perdagangan dunia. Prabowo harus bergerak sekarang, atau kesempatan ini akan hilang. Bola sekarang ada di tangan Pak Prabowo. Apakah beliau akan berani mengambil keputusan besar ini? Atau beliau akan bermain aman dan membiarkan Indonesia tetap di bawah bayang-bayang Singapura? Kita tahu keputusan ini tidak akan mudah. Akan ada tekanan dari dalam dan luar negeri, akan ada propaganda untuk menggagalkan proyek ini. Tapi kalau kita mundur sekarang, maka kita akan kehilangan kesempatan emas. Dan kalau kita kehilangan kesempatan ini, Singapura akan terus menguasai Selat Malaka, dan Indonesia akan tetap jadi penonton. Saatnya Indonesia memimpin. Saatnya Indonesia keluar dari bayang-bayang Singapura. Saatnya Indonesia mengambil kendali penuh atas jalur perdagangan dunia. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kita ingin jadi sahabatmu, kita ingin jadi mitramu, kita ingin jadi partnermu, kita tidak mau jadi kacung kalian.